Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nahya biha wa namutu 'alaiha wa nalqallaha biha. Allah manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa jidna ilman nafi'a. Melanjutkan kajian malam Jumat. Kita sampai pada ayat 2. Kita sudah mempelajari kemarin tentang alif lam mim. Bagaimana kita memahami alif lam mim? Bahwa alif lam mim itu ayat Al-Quran, firman Allah. Namun Allah berfirman dalam pembukaan surah Al-Baqarah ini memakai huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu kalau dalam bahasa Indonesianya seperti A, B, C, D. Maka A, B, C, D itu tidak punya makna. Begitu juga alif lam mim tidak punya makna. Jadi pertanyaan alif lam mim itu maknanya apa? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Sama dengan orang bertanya ABC itu maknanya apa? Jadi sebuah huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong dalam huruf Arab itu tidak punya makna. Begitu juga dalam bahasa-bahasa yang lain A, B, C, D tidak punya makna. Kecuali sudah digabung ada pasti baru punya makna. Cuman mengapa itu difirmankan oleh Allah? Tentu tidak mungkin Allah berfirman dengan huruf muqatta'ah itu tidak punya maksud. Maksudnya adalah bahwa alif lam mim pembukaan Al-Quran di situ dalam surat Al-Baqarah itu bermakna menantang, karena Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Artinya adalah menantang kepada para ahli. Sejak mulai turun Al-Quran sampai kapanpun ditantang bahwa sepandai-pandai orang, sealim-alim orang tidak mungkin dapat sebuah kata-kata yang lebih bagus daripada Al-Quran. Karena huruf itu juga dikenal juga di dalam masa itu bangsa Arab yang ahli dalam bidang penyusunan kata. Allah berfirman dengan alif lam mim menunjukkan bahwa seolah-olah Allah menantang kepada bangsa Arab pada saat itu dan bangsa Indonesia pada saat sekarang dan yang akan datang. Apakah mampu kepada seseorang yang biasa menulis dari huruf-huruf terpotong itu menjadi sebuah susunan kalimat yang lebih bagus daripada Al-Quran? Al-Quran mengandung berbagai perspektif dan tidak ada kebohongan. Ada sastranya, ada ilmu-ilmu sisi yang lain. Karena Al-Quran bukan hanya hukum tetapi ilmu pengetahuan yang luas, bahkan empirik pun ada di dalam Al-Quran. Dan apakah mampu mereka orang-orang yang menyusun dengan tantangan dari Allah itu? Ternyata memang sampai apapun tidak akan ada orang memiliki kemampuan itu. Maka Al-Quran sebagai mukjizat sepanjang masa, bukan ujian-ujian seperti pada zaman dulu, seperti Nabi Musa dan lain sebagainya. Karena ujian, karena agama Islam itu untuk umat manusia sepanjang masa, meski Rasulullah sudah meninggal, ujiannya masih ada. Jadi alif lam mim itu dari sudah kemarin sudah saya sampaikan bahwa itu adalah pertama menantang, kedua
pembaruannya untuk inilah ada ilmu strategi di dalam kita berdakwah dan dalam komunikasi. Jadi dalam komunikasi itu tidak boleh kemudian monoton. Dalam dunia pembelajaran itu juga tidak boleh kita itu monoton di dalam mengajar. Dan apapun ya tidak boleh. Nah, Al-Quran di sini memakai sebuah kata-kata firman Allah yang tidak pernah didengar oleh bangsa Arab pada saat itu. Maka kemudian menjadi bertanya-tanya, apa kemudian setelah alif lam mim ini? Gitu loh. Saya kasih contoh, misalnya di sebuah masjid, kemudian yang datang pengajian, ustaznya itu saja menjelaskan surat monoton, tentu yang mendengar akan bosan, ya kan? Khotib hanya itu saja, tentu orang akan bosan. Maka harus didatangkan seorang khotib yang bertitel profesor, doktor, misalnya kan akan kemudian jamaah masjid menjadi keinginan lebih tahu yang besar. Sebab Al-Quran ketika turun, biasa turun itu orang-orang Arab itu bosan karena merasa disipil, merasa agama nenek moyangnya dijelek-jelekan. Maka sebetulnya dalam batinnya dia mengakui, orang-orang yang pintar itu mengakui bahwa kalau orang mendengarkan Al-Quran sudah dijamin, kalau mendengarkannya dengan akal dan tidak ada kedengkian, pasti itu tertarik pada Muhammad Rasulullah SAW. Untuk itu pimpinan pemimpin, para pemimpin besar orang-orang Arab memengaruhi orang-orang untuk tidak boleh mendengarkan Al-Quran. Nah, Al-Quran kemudian datang dengan firman Allah yang huruf itu sering didengar tapi tidak pernah diucapkan oleh orang. Itu loh, makanya gereja lagi pun apa lagi ini, gitu loh, yang tadinya tidak mau mendengarkan jadi mendengarkan, membuat penasaran. Lalu kemudian dari kita masuklah itu materi yang ingin disampaikan di dalam dakwah Rasulullah. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa dalika itu isim isyarah. Isim isyarah itu benda yang isim yang menunjukkan itu roti, itu namanya isim isyarah kalau dalam bahasa Arab. Itu lampu merah adan, ya, menunjukkan kita tidak boleh berjalan. Itu namanya bahasa Arabnya isyarah, lampu isyarah. Itu kalau di Arab sana isyarah itu namanya lampu merah hijau itu mas, seperti bahasa Arabnya isyarah. Karena lampu itu menunjukkan bagi para pengemudi jalan atau berhenti atau siap-siap. Dan dalika itu isim isyarah yang menunjukkan itu dalam umumnya orang memahami kalau itu jauh. Tapi sebetulnya kalau orang berpikir secara dalam, itu tidak menunjukkan jauh, dekat pun bisa itu. Gitu. Tentu punya makna beda ketika itu digunakan kepada musyairah berupa benda yang dekat, maka itu maknanya itu, tapi itu punya maksud membesarkan yang diisyaratkan. Misalnya gini, kalau saya bilang ini tahu isi, ini saya tidak menganggap tahu isi itu luar biasa Pak, karena saya pakai ini kan dekat dengan saya nih, ya kan? Saya kasih contoh Mas Heri, ya kan? Oh ini tahu isi. Ini maknanya pertanyaan. Ketika Pak Lukman ngomong iya Pak, gitu, ya kan? Tapi ketika tahu ini saya katakan itu tahu, itu maknanya saya tidak bertanya, tapi saya bermaksud supaya orang menghargai tahu itu, gitu loh. Betapa enaknya tahu itu, paham belum? Karena itu saya gunakan untuk yang dekat. Itu istrimu, berarti saya keheran-heranan
kalau ini ternyata istrinya jenengan, paham loh. Tapi kalau saya bilang ini istrimu, tinggal jenengan tanya, tinggal jenengan jawab siapa Sofwan titik, paham loh, nggak ada ini lagi. Tapi kalau saya bilang itu istrimu, wah jos tenan. jos tenan. Dulu saya itu, dulu bagian saya itu jos tenan Pak, solehahnya, gitu loh. Cari rakan sekian bujumu, gampangannya ngono, Pak. Begitu. Maka ketika Al-Quran itu memang kalamullah yang luar biasa isinya, meskipun dekat dengan manusia sudah turun dekat, maka Allah memakai firman-Nya dalikal kitab. Jadi kalau bilang dalikal kitab itu kita dalam hati harus membesarkan Al-Quran. Maka ada ulama harus wudu, ya kan? Bacanya harus wudu karena Al-Quran sebuah kalamullah yang luar biasa, gitu loh. Sehingga Allah aja memakai isyarat dalika. Meskipun dalam terjemahan bahasa Indonesia maknanya ini Al-Quran, tapi itu terjemahan. Lagi-lagi terjemahan itu tidak memotivasi awak ini. Tidak dalika kita. Bisa juga dalika kita maknanya jauh. Oke, tapi jauh di sini adalah kitab yang di Lauh Mahfuz. Di situ kitab itu bisa jauh, bisa Taurat, bisa Injil, bisa Nahl, bisa Al-Quran. Karena audiennya di Madinah itu bukan hanya orang Islam. Jadi, hei Nasrani, itulah kitabmu. Yang di Lauh Mahfuz itu la raiba, kamu gak usah ragu kebenarannya, sehingga kamu payah-payah mencoba untuk mentahrif atau merubah karena tidak sesuai dengan nafsu kamu. Begitu juga Injil, begitu juga Al-Quran. Kita diakui tentang kebenaran di dalam Al-Quran tentang apa saja, dari kita pulau tapi bukan diletakkan karena Al-Quran sebagai petunjuk itu ya sesuatu jalan yang menunjukkan kita kepada kebenaran. Kebenaran siapa yang tahu? Hanya Allah. Kebenaran itu sudah ada rambu-rambunya di dalam Al-Quran tentang apapun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi orang yang iman bil ghaib. Cuman ini juga saya tegaskan, iman bil ghaib itu kita harus berpikir secara mendalam masalah itu. Ya, saya tanya sekarang. Ghaib itu apa? Sesuatu yang tidak terlihat. Seperti apa? Tentu akal kita harus luas berpikirnya. Sesuatu yang tidak terlihat itu bukannya jin, malaikat, surga, neraka, Allah. Termasuk kita akan jadi orang kaya atau tidak, gaib. Paham? Kita akan bisa punya mobil atau tidak, itu gaib. Paham? Kita mau jadi S2 atau S3, itu gaib. Ya enggak? Tapi kadang-kadang orang kan ragu. Mungkin Sabri kok iso S3. Lah kuwi jenenge orang iman bil ghaib. Goblok berpikiran cara goblok. Ya kan? Itu namanya mengecilkan diri. Orang saya kasih contoh. Ini saya punya referensi ini, bukan ngarang, paham bro. Cuma nggak saya bawa tulisan, ya tak? Gitu loh. Jika malah aku nanti membaca tuh akhirnya sampai nggak paham. Gitu kan? Jadi gini. Orang punya uang 10.000, 5.000-an juga. Oke, kemudian datang ke masjid, ada kotak sama. Kita mau masukkan kotak, berpikir enggak? Iya. Berpikir nanti buat coba buat bensin, aku butuh bensin. Loh, engkau butuh bensin nih kok? Paham belum? Ya lah. Kadang orang kan enggak, ya. Kadang orang lebih bagaimana
Cek boleh sing ewonan. Karena kok buat tuku bensin, Iya, apa ora cukup? cukup, ya. Tapi sini orang itu diluarin. Gitu loh. Makanya iman di luar itu sangat penting. Dan menjadi orang bisa masuk surga gara-gara iman di luar itu. Gitu loh. Orang bisa sukses gara-gara iman di luar itu. Gitu Pak. Paham Pak? Walau ya. Gitu loh. Apa yang besok terjadi kita belum tahu kapan. Termasuk kita nanti pulang ngaji kok masih hidup atau enggak itu termasuk itu. Paham loh? Tuh ya. Kalau malaikat ya capau ngerti. Jin apa? Jin. Ngerti ya mungkin. Oke, dokter masa paham cek ngono. Itu loh. Ya lah. Dokter hanya iman di luar cuma mungkin terus kok. Wah, enggak maju ya. Gitu loh Pak. Jadi mau masukkan iman ya maju mundur, ya kan? Mau minjem uang temennya ya maju mundur, kan dong. Tetap mau bantu orang juga maju mundur, mau ngaji juga maju mundur. Mereka ngaji ya, wah kerjaan kurang selesai. Kalau kan, ya lah Pak. Kan itu, kan adalah ngaji juga kan. Kan itu. Sampai itu sebelum kenal saya termasuk sekarang jadi tidak boleh. Kan itu kan. Iman biluan itu ada yang temporary, ada yang selama-lamanya. Gitu loh. Iman kepada surga, iman kepada apa namanya neraka itu juga nanti akan ketok. Dari mati apa itu? Iya. Ya lah. Sekarang gitu loh. Kira uang di dalam dompet jenengan itu ya tapi kan orang baik terus. Gitu loh. Sama sini seorang. Sini sama orang. Kan gitu tuh Pak. Gitu ya. Itulah iman itu. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk yang dimana di dalamnya itu apa namanya ada petunjuk-petunjuk yang sebetulnya kadang tidak rasional. Tapi kalau itu sudah menjadi petunjuk Allah, yaitu rasional kita aja yang belum sampai. Contoh, kalau orang Islam mau minta hujan aja kok sholat, mau mengenai sholat kan hujan, belum. Hujan mendung kan, gitu. Mendung menjadi suatu sebab akibatnya hujan, kan itu kan. Sholat itu suatu sebab akibatnya hujan, mau masuk akal, belum. Tapi karena itu Al-Quran ya harus percaya, gitu loh. Belum. Inilah kadang-kadang orang Islam nggak begitu. Jadi orang Indonesia itu mau maju kalau orang Islam sholatnya beneran, nggak masuk akal, masuk akal. Emang di masjid ini aja sholatnya yang tahu copornya kayak 10%, 20%. Iya dah. Mana nih? Mana nih? Iya kan Copot. Ya cara jualan. Ya cara copot nih. Iya, betul. Kabiro, alhamdulillah kabiro mana nih? Mungkin ya 10%. Iya masih Pak. Uwin gitu loh. Cuma paling 2% ini penting. Kan bu seri loh ya. Ini aku. Iya. Profesor pun sekalian. Orang ngerti, gitu kan. Lah ngerti kan bagaimana bisa musuh? Ngerti mana nih orang musuh? Gitu, musuh. Musuh itu kalau tahu maknanya jadi bisa ini. Jadi laporan aku soal tenang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Ya, mau mendirikan sholat ya, ngerti maknanya. Minimal ya Al-Fatihah gimana nih? Kalau di Masjidil Haram kok imamnya baca surat-surat panjang, ya orang di mana nih apa? Emang Al-Fatihah itu gimana? Kemarin makanya Bismillah apa maknanya? Bismillah adalah suatu bacaan sebelum kita melakukan pekerjaan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Allah menundukkan pekerjaan kita kepada kita. Jadi tidak ada istilah wah kurang mampu, Bismillah mampu. Ini sing ngerti mana nih? Itu Mas Sampai. Nah, itu loh. Bismillah itu maknanya adalah saya mengerjakan minum ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kan Allah menundukkan minuman ini bisa masuk
gitu loh. Iya kan? Kalau Allah tidak membuat keselak kan mati, paham belum? Iya, iya. Banyak orang minum keselak mati, iya kan? Seperti itu ya takdirnya, emang itu takdirnya. Tapi sabun pun nggak mau bismillah kan mati enak, paham belum? Itu keselaknya mulu pak. Gitu loh. Kayak nikmat. Memang itu pak. Dina di munas sholat, mendirikan sholat. Di sini juga kalau menurut orang ahli bahasa ya, yuqimuna sholat itu fi'il mudhari maknanya selalu. Orang dulu sholat subuh lah, enggak, gitu loh ya. Itu jadi subuh ya sholat, duhur ya sholat, ya dalam kondisi apapun sholat. Semuanya yuqimuna sholat. Sholat maknanya ada yang sholat itu bahasa maknanya doa, maka sholat itu ya harus ada doa. Doa itu minta pada Allah yang bukan sholat yang diminta itu, gitu pak. Itu waduh bacaan sholat itu doa-doanya kalau jenengan pahami itu bikin asal Assalamualaikum warahmatullahi seger rasanya gitu, seger. Aku lagi Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahni wa'afini wa'afani. Oh jadi dilibatkan bacaannya. Kalau baca iki ora penting bacaan iki ora penting, yang penting itu bacaan doa gitulah. Nek pengen sholat cepet ya dibaca wae Rabbi firli warhamni wis. Aja Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni ngono ya aja. Jadi jare enak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan gitu. Allah tidak memberi beban di luar kemampuan. Kira sebenarnya sih subhana rabbiyal a'la. Rabbi firli warhamni. Kira sebenarnya bukan Pak Rabbi firli warhamni wajburni. Apa gitu? Sampai terus gini. Ya, gitu ya. Gitu loh, jadi kita harus mensiasati seperti itu. Gitu. Menurut saya harus begitu. Dibaca dengan baik, dengan jelas. Meskipun tidak sampai ini. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi salat itu sebuah doa. Sebuah kalau Ustaz Hidayat kalau kemudian itu bisa digunakan macam-macam ininya ya, kalau paham itu bagaimana gerakannya, sebetulnya itu semua mengandung petunjuk bagi umat Islam, sampai gerakannya, sampai kemudian munajatnya. Karena manusia itu ada tiga unsur manusia itu, ada raga, roh, ada akal. Maka maka sholat itu fungsinya adalah memberi nutrisi tiga hal itu. Akal dengan bacaan yang benar, memahami maknanya. Akal kita itu seger, nutrisi, orang goblok, gitu ya. Kemudian gerakannya menjadi sehat. Kadang Allahu Akbar, ruku. Kita ruku sing bener, ruku atau berjengking tok. Ruku sing bener, sing lurus, gitu kan. Dan sami Allah, sampai tegak ke kanan. Upacara tegak masa sholat neraka. Amin. Iya kan? Barisnya sing bener, barisnya itu juga yang bener. Karena apa? Jenengan sikile jenengan nyambung sikile wong Islam lain itu juga ada rangsangan positif pak, ya? Gitu loh, ada rangsangan positif seperti saudara. Gitu loh, rangsangan positif, rangsangan itu ada negatif. Oh iya. Parah. Sampai singgolan karo wedok singgolan tok gitu. Wis ora rangsangan, nah ini negatif. Gitu loh. Paham Mas Afri ya?
Tapi kalau tes ini dengan sikil kita ini, kadang itu akan ada rangsangan positif, gitu loh. 5 kali sehari juga. Bagaimana? Makanya ini akan terbentuk sebuah komunitas yang luar biasa. Kalau sholatnya baik, gitu loh. Jangan ngomong, orang usah kakak kecekok. Pokoknya intinya itu sholatnya diperbaiki. Gitu loh. Kalau ingin membangun sebuah peradaban. Kita orang masuk akal ilmu skoper ya, gitu. Kan gitu. Kalau saya sudah meyakini kalau itu iya, membentuk pribadi sendiri dengan baik, dengan tanda sholatnya. Aja dijejeri sikile malah di nesu. Iya bicara lo Islam kok bisa maju piye? Iya ta Pak. Ini ada yang lari dari maksud. Goblok kan. Iya Keri lah. Ayalah gua lebih setan kuwi. Gitu lah. Gumun apa? Dengan. Gumun rasane gumun. Ayo gumun kula gumun. Gitu loh. Merasa terganggu gitu. Tidak. Ya yang ngomong ya Allah tak ini gue juga ya malah tadi itu ke arah karena dia orang ngaji gitu loh ya, orang ngaji gitu loh, itu Pak. Jadi sholat itu harus dikerjakan baik, pendidikan sholat ada doa, ada gerakan yang baik, bacaan yang baik, dan ada lagi munajat yang baik. Jadi kalau 3 hal ini, bacaan yang baik akan memberi nutrisi akal, kemudian gerakan yang baik akan memberi nutrisi badan, munajat yang baik akan memberi nutrisi roh kita. Di dalam Islam itu ada istilah roh itu ada 3. Roh Al-Quran, roh manusia, Ruhul Kudus, yaitu malaikat yang membawa Al-Quran. Namanya oleh Islam dinamakan roh semua. Gitu Pak. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Untuk di dalam terjemahan yang demikian itu kami wahyukan Al-Quran yang isinya perintah-perintah kami. Jadi roh itu maknanya bisa Al-Quran, bisa apa namanya tadi roh manusia, bisa malaikat. Artinya apa? Al-Quran dibawa oleh malaikat yang namanya roh, kemudian untuk roh manusia. Gitu. Gimana roh itu bisa bergerak positif ketika roh itu punya nutrisi Al-Quran. Jadi jangan benci, wah itu hafal Quran tapi nanti artinya mendingan hafal Quran, bukan bisa mikir. Apa artinya orang sekarang? Jadi omongan tuh harus dirasakan. Jadi dari anak awet orang hafal Quran, lalu hafal Quran tapi orang apa mana nih? Apa yang kau mana nih? Orang hafal Quran lah, ya orang kan kau. Itu aja cara gampang. Ya lah. Jadi apa namanya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, maknanya ghaib itu tadi seperti itu. Nah, itu bisa memberi motivasi kita, dan sholat juga akan memberi kekuatan kita. Kekuatan itu kita ambil dari Allah, bukan dari siapapun. Kekuatan itu ya bukan kekuatan fisik. Orang bangun subuh, cahwa gagah muli panggul itu berat bangun subuh, gitu. Tapi waktu wis tuwa-tuwa kayak awake dhewe malah ya ringas bae. Nah, ini kan kekuatan yang cilik, Pak. Kita sapa sing kuat itu di Allah, tidak rasional, gitu. Ya dah, kuli panggul tulis 2 risak itu jebret ya. Nah, subuh dibuka bujune ya wis ora kuat kabeh, ya ta. Oh, yang lengkar. Awake dhewe wae lho, umur waktu masih muda harus saiki beda, kuat saiki ya, paham lho.
subuh tangi ya dah. Iya dia melengker. Tapi kadang bingung kan, tangan aku kira kuat saya ini ya. Iya ya subuh, banyak yang mangga ya. Saya kira orang, ya gitu loh. Ya karena memang apa namanya kedekatan kepada Allah itu membuat orang kuat. Walillahi al-izzat jami'an, kan? Jadi Allah yang memiliki kekokohan, kekuatan, kebesaran. Meskipun sempat di EC ya. Beliau meh bau tanah ya kuat sholat gimana. Meskipun di EC wong lah. Zaman biarkan aja maksudnya. Iya. Pokoknya mau ngecek ini merasa wilayah nih, pemerintah ngecek ini. Oh iya. Ngecek. Anu lah. Wa mimma ya'lamun yunfiqu. Rezeki. Ya. Dan abang tadi pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ini kenapa di sini dalika kita berhudal lil muttaqin? Iya. Bukan hudal lil mukminin misalnya. Iya. Satu itu. Yang kedua, ini apakah ada hubungannya takwa ini penjelasannya di ini alladzina yu'minun. Jadi orang bertakwa itu indikatornya yu'minun bil ghaib wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Betul ya, mengingatkan saya. Jadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka orang banyak tidak Islam membaca Al-Quran menjadi Islam. Kita itu Umar bin Khattab membaca lihat dengar Al-Quran masuklah Islam. Ada lagi dokter ahli kedokteran di Amerika siapapun karena dengar Al-Quran, baca Al-Quran dan dia masuk Islam. Berarti kan dia dapat petunjuk, ya kan? Bukan mukminnya tapi muttaqi. Takwa itu apa? Takwa itu sebetulnya takwa itu maknanya dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah itu maknanya adalah apa namanya? Memelihara. Tapi bisa juga at-taqwa itu maknanya at-taqi itu maknanya menghindar. Memelihara tentu ada unsur menghindar, ya kan? Saya memelihara tanaman ini, berarti saya harus menghindari sesuatu yang merusak tanaman ini. Nah, gitu kan Pak? Jadi tidak. Anak at-taqi, saya menghindar dari apa? Menghindar dari sesuatu yang membuat saya buruk. Kan itu toh Pak, logikanya begitu. Kalau yang lain tadi kamu, makanya kemudian orang menerjemahkan takwa ini menikah melampaui sedaya perintah dan menjauhi segala larangan. Memang definisi itu benar, tapi definisi itu seperti angin lalu, gitu. Karena tidak memberi kesempatan orang berpikir, gitu. Jadi takwa itu maknanya memelihara. Saya memelihara rumah saya, berarti sesuatu yang buruk saya hindari. Oh kok tengtrontek ya saya cek, gitu kan? Namanya memelihara. Tak kayak lampu, nah itu namanya memelihara. Oke. Dan atau menghindari. Oke. Jadi takwa adalah seseorang yang mampu memelihara dirinya dari terjadinya noda pada diri kita. Ada kesiapan, gitu ya. Ada keinginan menghindar dari sesuatu yang buruk, gitu. Oke, itulah makna bahasa. Maka ketika makna bahasa itu kita pahami, takwa itu instrumen sebetulnya. Instrumen bagaimana? Instrumen buat kita, yang memahami Al-Quran akan menjadi hidup kita meningkat lebih baik. Itu instrumennya adalah takwa. Lebih baik teologisnya, lebih baik sosialnya, lebih baik segala macamnya. Ya, yang menjadi casing kita itu menjadi lebih baik, maka itu adalah instrumennya adalah takwa. Tak kasih contoh lagi yang lebih gampang. Di dalam kita berislam itu yang pertama kali apa? Islam atau iman?
Masa Pertama. pertama kali tahu diri itu Islam atau iman? Iman. Ini bang tuan dewi Islam langsung. Bukan secara. Oh, secara. Qalatil Arab qalu amanna. Qul aslam. Gitu ya. Jadi Islam dulu kan? Ya kan? Islam. Nah, awake dhewe do ngerti rukun iman ini belum tentu iman. Belum tentu beriman awake dhewe. Gitu. Apa kalau rukun iman? Ya. Capa lo ngerti. Amantu billahi wal malaikati. Ini rukun iman. Rukun iman. Tapi itu tidak kemudian orang dikatakan beriman. Itu rukun iman. Oh, ngerti. Gitu loh. Oke. Jadi saya kasih contoh Islam ya lebih dulu ya. Ya. Setelah Islam apa? Islam iman. Ya, Pak. Setelah Islam iman. Setelah iman ihsan. Ihsan. Setelah ihsan Muhsin. Mukhlis. Ikhlas. Nah, Bagi Islam, iman, ihsan, ikhlas. Ini adalah coro. Ini perlu instrumen nggak? Bisa naik ke sini, ke sini, ke sini. Perlu instrumen. Maka kamu jangan sampai gagal, sampai mati kecuali kamu di sini. Gitu. Kira? Iya, yang dari nama takwa hak tuqati. Wala Wala tamutunna illa wa muslimin. Sering gini. Ah, si swarga lumayan. Si swarga gini. Ah ini gini, aduh gawat gitu loh. Ibarat orang masuk di mall, itu ada namanya ada lantai satu, dua. Pakai apa itu? Pakai tangga. Tangga dalam dunia modern namanya elevator ya. Eskalator. Gitu loh. Jadi takwa itu harus kita pahami sebagai eskalator. Gitu ya. Harus kita pahami. Tujuannya menaikkan derajat kita. Gitu ya. Caranya bagaimana? Karena itu instrumen, ya jauhilah menghindar dari hal ini dan pelihara yang baik. Gitu, pelihara yang baik. Gitu loh. Kita harus pelihara diri kita yang baik. Baik itu secara horizontal atau secara vertikal dan non horizontal dan non vertikal. Hubungan dengan makhluk-makhluk lain itu harus kita hubungan dengan kucing, hubungan dengan apapun lah itu harus kita jalin hubungan dengan baik. Maka ada binatang-binatang yang buas karena dia mampu berhubungan dengan baik dengan binatang buas menjadi jinak. Nah, gitu kan? Nah, orang mampu berhubungan dengan kuda yang baik, maka kuda bisa dinaiki. Gitu kan? Padahal kuda dulu juga liar. Gitu. Tidak mungkin kan kuda yang liar kok bisa dinaiki oleh orang, wah bisa diajak perang, bisa diajak ini. Tidak mungkin, tidak rasional kan? Tapi ya ketika orang takwa berhubungan dengan baik ya, dia menjadi rasional. Gitu loh. Itu. Ya enggak? Seperti itulah takwa. Jadi instrumen untuk meningkatkan kita. Jadi Al-Quran itu adalah instrumen petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi apa? Gitu. Makanya dia bilang takwa nggak benar. Takwa itu di hati. Nah, kan hati itu sebagai penggerak ya. Penggerak itu. Ini kayak kalau mesin dinamo lah, ya dinamo penggerak ya. Maka kadang itu dinamo suaranya orang bener kan, krak geraknya ya orang bener, gitu loh. Itu betul dan mutakin, gitu Pak. Lah, mutakin itu bisa diukur, ya, bisa di istilahnya indikatornya, gitu loh. Ketika orang itu sholatnya baik, gitu loh, gitu. Ora kok sarung malaikat ditondomi bisa nasihat ora iso nglakoni. Jargoni itu. Jargoni. Jangan iso nglakoni ya gitu loh. Gitu. Begitulah. Bagi saya yang paling penting itu. Jadi bukan soal yang lain. Jadi itu tadi takwa,
indikatornya alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib dalam arti sing ngono orang kalau memahami gaib seperti itu tadi, itu dia tidak banyak berpikir tentang akibat secara monoton. Nah, gitu loh. Akibat-akibat yang monoton itu kenapa tahu penting gitu loh. Gitu ya. Memang ada yang benar akibat monoton dijiwit loro, iya gitu loh. Tapi awalnya dhewe harus yakin dijiwit belum tentu loro, gitu kan? Dijiwit kekasih. Lah, contohnya ngono kuwi, kabeh ora percaya. Contohnya ngono kuwi. Ya, ya Pak. Ya. Ngono lho. Mesti dhewe kekasih kan ora loro. Nah ngono. Makanya dulu ulama itu ketika dicoba diparingi kemiskinan, diberi sakit, wah beliau itu tidak merasa sakit. Gitu loh. Karena Allah itu kadang Allah itu juga karena senang kepada kita, itu juga Allah diberi ujian, Allah memberi ujian, gitu. Ada dikasih ujian malah misah-misah terus, kan? Padahal itu kayak orang sholat suke kayak mulu, sholat orang suke, kayak saya itu kan, tapi bingung deh, karena orang suke bingung bayar pajak ya, kan gitu. Saya nggak sholat, gitu loh. Itu, saya itu nggak percaya orang kaya nggak sholat waras nggak mungkin bahagia. Orang ngantel, gitu loh. Yo ketoi memang, ketoi percaya, ketoi bahagia, tapi ojo ngantel. Saya mana gubernur Jawa Tengah naiknya apa? Demi Allah ngantel. Wah, bingung apa ya? Lo memang tulis jernih lah, lo apa jernih? Maksudnya, kan gitu. Tapi kadang orang kan gumur, nah itu, waduh, tolong sana mau cepet-cepetan, gitu. Oh, ini ya kan? Tapi kan Al-Quran itu memang akan membentuk ini karakter seseorang, gitu loh, yang tidak membosankan dipandang orang lain, gitu, indah sebetulnya. Gitu. Orang kaya indah, orang miskin pun indah. Gitu. Banyak malah negara-negara maju itu orang yang banyak bunuh diri karena kekayaannya. Gitu. Bingung, lek jogo. Bingung. Bertane. Bingung orang iso bergaul dengan baik. Gitu. Kayak tadi. Makanya kalau orang mau kaya, bangun knowledge kita, gitu loh ya. Karena kekayaan itu akan mengiringi pemahaman kita tentang bagaimana itu kita ini dapat bergaul dengannya. Makanya harta anak yatim tidak boleh dikasihkan langsung. Tidak. Wah, anak yatim diwarisan, sampai dia merasa anak yatim. Ojo nunggu duit akal. Nah, gitu loh. Kan gitu. Ya, ini udah logika, udah kenyataan, nggak bisa dibantah. Gitu loh. Itulah. Jadi Allah kan memberikan rezeki kepada kita ini yang sesuai dengan kapabilitas kita. Gitu Pak. Gitu. Nah, kalau kekayaan itu kekayaan itu memberikan kebahagiaan kita. Wa mimma yamnahu minkum. Dan ambillah rezeki, ambillah sesuatu yang kami rizkikan pada bagaimana yang mereka menginfakkan sebagian hartanya. Bagaimana rezeki kita kembali ke rezeki itu kalau Imam Asy'ari mengatakan bahwa rezeki itu bisa dikatakan berkah itu sebanyak apa kita keluarkan, gitu loh. Bukan sebanyak apa yang kita terima. Malah ya kita terima 1 M mana udah gede yang di mau yang baca terus yang bertahun-tahun ini kalau terus ya apa nih mati awet diurus mati malah bayar pajak iya tak. Orang-orang kalau orang-orang kaya itu
punya perumahan, itu per bulan kalau di Jakarta itu kalau Pak, 1 bulan itu 1 juta berapa iuran itu Pak. Ya, orang digoli, apa dengan orang dunia ini kayak itu Pak? Iya Pak. Berbayari tok lah. Itu bayarin satpam ini mau loh per bulan itu iurannya itu sampai 1 juta berapa itu? 1.500.000 bayar iuran tok klik. Padahal uang ini Solo. Kalau bayar semua terus kan itu sama dengan bukan milik saya. Oh iya. Ya Pak. Logikanya gimana kalau itu katakan milik saya? Iya tak? Iya benar Pak. Pembayar kalau sama. Iya tak? Iya tak? Iya, bayar terus. Saya terus, saya bingung saya juga itu. Rumah 1 bulan dibayar itu contoh bersihan itu, bersihan, satpam dan lain sebagainya itu loh. Ada yang mikir apa ya, saya rumah katus kecil ya lah, kan gitu. Caranya adanya rumah itu terus kita harus ngersii. Ngono saat pamit jogo main dhewe. Ya, iuran per bulan, iuran per bulan. Di perumahanmu ada itu 1.500.000 gitu loh. Terus sampai ini bayar berapa itu? Banyak. Tapi rumah kan bukan rumah saya gaya terus. Apa belum? Itulah. Stres lah apa ini? Stres apa ini? Telur di kalau stres. Betul gitu. 5 juta benar. Sasi. Oke. Jadi orang berpikir saya seorang sultan. Makanya rezeki masyarakat itu berkah rezeki itu dilihat bagaimana sebanyak apa dia keluarkan, bukan sebanyak apa kita terima. Karena itu banyak orang terima apa di rekeningnya itu miliaran, tapi kan bulu minggu, ya kan belum hanya mengklaim itu milik saya kan itu, mana itu berubah langkah. Ya. Anu Pak, coba apakah memang kalau orang pentasarufkan, memberi itu dampaknya ke psikologis mereka bahagia? Kalau nek hitung-hitungan kan rugi ya, Pak, kan ngono. Wah, kayak ini kan kene malah rugi, duit 100.000 nek ini 80.000 umpamane kan lho. Rugi lah, kebahagiaanku di mana gitu loh misalnya. Ya kebahagiaannya karena tadi dia hidup mengikuti ajaran Allah, tidak dia hidup menuruti ajaran awake dhewe, tidak rasional awake dhewe. Dia hidup pakai rasional dhewe. Orang 10.000, 5.000-an buah, kalau dikasihkan 5.000 ke orang kan memang masih 5.000. Apa untung iya gitu kan? Nah kita berpikir banyak dalam Al-Quran itu selalu pakai muflihun itu maknanya adalah orang pembisnis sebetulnya, petani loh, orang yang selalu berpikir tentang keuntungan loh. Nah, itu loh. Justru yang untung itu orang yang seperti itu, bukan orang yang untung itu bukan orang yang tidak mau infak, gitu loh. Kalau dalam Al-Quran orang yang beruntung itu adalah orang yang mau infak, maka di situ apa tadi? Mimma razaqnahum. Hum yunfiqun waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan wa ulaika humul muflihun. Muflihun itu maknanya orang yang beruntung di dalam bercocok tanam atau di dalam pembisnis, gitu loh. Jadi orang pembisnis itu makanya Al-Quran memakai kata muflihun. Muflihun itu bahasa Indonesianya para pembisnis, para petani yang berpikir untung rugi. Gitu loh. Jadi cobalah untung rugi itu teori Al-Quran seperti ini, gitu loh. Al-Quran lah. Nah ini teori Al-Quran seperti itu, bahwa orang beruntung itu adalah orang yang yuqinuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu. Kan itu. Terus apa lagi? Waladina yu'minu Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang beruntung. Nah, sebab orang itu memang berpikir itu untuk rugi. Secara psikologis orang itu berpikir untung rugi. Untung rugi menurut Al-Quran, teori Al-Quran itu seperti ini.
bukan seperti akal-akal orang barat, gitu loh. Kapitalis. Nah, bukan kapitalis, gitu loh. Menurut itu bukan menurut kapitalis, menurut Islam itu begini. Wah, orang masuk akal ya, ya dicoba baik. Karena masuk akal dicoba baik. Kan ngono Pak Rekon ora coba. Kenapa ora coba? Karena tidak iman dulu. Ya, Gitu loh. balik nah berarti ya. Balik meneh, gitu loh. Karena tidak iman dulu. Gitu loh. Makanya ya tahapan pertama menjadi orang mukmin ya imanlah kita itu pada dalam makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya bukan sebatas malaikat, jin, setan, surga, neraka, tuyul, kemudian kita pilih ya percaya, gitu loh. Yunfikun itu dari kata-kata yunfikun dengan nafkah. Nafkah itu apa? Infak. Ya. Infak itu kan biasanya infak dan sedekah beda ya. Kalau infak kalau sedekah, kalau infak dengan sedekah bedanya itu bukan bisa jadi kecil besar tapi tidak pada itu. Infak ya, infak itu yang tidak wajib-wajib namanya. Tapi kalau sedekah itu yang wajib-wajib itu ya kan. Itu kategori sudah. Makanya bedanya begini. Kalau infak itu makanya dari kata-kata infak dari kata-kata nafkah. Nafkah itu kalau dengan pernah haji itu namanya terowongan. Terowongan. Kayak ning Mina. jadi nafkah terowongan. Lem tikus jadi terowongan. Kemudian terjual Hamas itu membuat terowongan. Ini nafkah. Ya. Atau bisa juga maknanya tikus. Nafkah itu tikus. Kenapa tikus? Karena tikus suka membuat terowongan. Gitu loh ya. Makanya munafik itu adalah orang yang suka ngumpet-ngumpet di terowongan. Menyembunyikan siapa? Persis tikus munafik itu karakternya. Kenapa lawan sopo? Demi sopo? Wah, lu masuk layu. Lah ngono kuwi, gitu loh ya. Lain dan kucing, gitu loh ya. Bukan. Kan nek jenenge tikus itu kan mesti orang lebati wong kuwi. Nah, boleh anak jago kan ini. Iya. Karena orang-orang seperti ini. Gitu loh, munafik. Orang munafik itu juga begitu. Itu karakternya penakut dia. Persis tikus. Kenapa? Karena munafik itu suka menyembunyikan siapa dirinya. Nah, gitu kan? Karena yang ada di dalamnya tidak seperti yang ada di zahirnya. Nah, tikus itu, dia membuat lem karena tujuannya untuk menyembunyikan jati dirinya. Dia buat lem. Ya. Nah, munafik seperti itu. Infak sama mana katanya. Tapi bukan orang infak itu gak ada orang yang munafik ya. Gitu ya. Nah, orang yang infak itu orang yang menyumbang, yang memasukkan uang tapi dengan sembunyi. Gitu loh. Karena orang ini. Padahal itu sewu lah. Benar gitu kan. Tapi nasi gambong, harus tunjukkan. Biar mau suka-suka itu. Penting. Sholat kan itu tunjukkan orang jiwa sholat. Ngono, coba diweti. Karena ini harus sholat orang. Sholat sudah harus sudah ke wong sholat itu. Dan Pak Heri juga ngikuti. Ya kadang-kadang prinsip orang salah, sholat yang penting hati ini, mati nih ngomong, sholat harus tunjukkan orang, zakat harus tunjukkan orang, supaya orang itu mudah adaptasi dengan orang itu, betul. Supaya tidak muncul sudon, seperti sholat apa, zakat orang atau general,
kamu dan dosa, kan itu kan. Karena infak sih ya, itu tutup rampung sewu ya. Ditutupi 1000. Nah, saya ketahui ngene ya. Biar kita Tapi acara. itu buat soal riak dan tidak. Ya, ya. Infak ya misalnya kita buang itu serapok. Iya. Orang kita ya rampok. Maksudnya itu infak. Makanya kalau di sini kan pakai tabung ya ada kok. Tapi neng India Pakistan itu geral sarung, ketok itu doa kayak ketok. Tahu kali ketok. Ya lebih kreatif. Nah, kene paritan 20.000. Iya. Beli 20.000. Tapi kalau pakai sarung orang ya. Gitu loh. Itulah infak. Bagi babin marojakna yunfiku. Jadi dari sedikit apa yang sudah engkau infakkan pada mereka. Artinya apa? Kawin marojakna yunfiku. Jadi rezeki bagaimanapun sedikit yang berkah itu ya yang telah dikeluarkan. Kalau mengeluarkan banyak, ya rezekinya banyak. Kalau mengeluarkan kecil, ya rezekinya kecil. Ya memang kita infak itu juga ada adabnya. Ya. Apapun sedekah juga ada adabnya. Misalnya memberi tukang parkir. Kalau mau tukang parkir sepuluh, nggak kayak parkir 5.000. Nah, masa kayak parkir gede kayak 10.000. Giliran infak orang ngobrol malah enak. Kan orang tidak karakter seseorang ini, gitu. Parkir kayak rokeku, ya nggak apa-apa. Tapi ada orang yang kehabisan uang, orang Surabaya menemui Pak RT atau apa kita kehabisan dana, mau pulang nggak bisa, ya ongkos lah ke Surabaya berapa? Macam itu kayak rokeku. Jadi kita lihat kondisional, gitu ya, kan gitu. Katanya tuh orang kehilangan apa, datang ke rumah kita apa, misalnya ini atau ketemu di jalan, gitu Pak. Jadi ada adabnya, Ini ngasih dari diukur karena itu ada ini harus berbanding dengan knowledge yang kebutuhan yang dia miliki, begitu. Yang anak sekolah PAUD ya, pakai bisa. Yang Sesuaikan mahasiswa UIN lah ya, mau pakai pusat sini ya. Sekarang seperti itulah. Sesuaikan. Itu loh. Itu jadi itu ada ilmunya semua sebetulnya ada. Ada kitab yang membahas tentang adabnya sedekah ada. Berarti nek koyo ngei wong ngemis ngono ki ya aja akeh. Ya akeh. Ono nggih mau barang. Barang nek perlu rasa kei. Dia ora mau satu kei, dia buat jasa, dia memberi jasa. Itulah mental orang Indonesia. Mental orang Indonesia itu minta, tapi dia tidak mau dikatakan meminta. Makanya dia buat memberi jasa. Soalnya bayar 5.000 itu karena saya main musik gitu kan. Itu mental yang mana aku ramai aku. Si penyeberangan ya aku ya KPI. Kalau 5.000 dia pakai aku. Upload. Dan aku nonton sepeda tak kayak impos sama siapa deh. Oh nonton sepeda kayak aku mobil lah kayak gitu. Kan gitu. Adabnya dari makanya adab. Monggo dengan Itu tadi ya, COVID dengan masuk baru ya, menurut saya ke depan itu kaitannya dengan infak itu agak berlawanan bagi kita, pemahaman kita ya, kan belum sesuai dengan tuntunan Allah. Ya ini kadang kita mau berinfak, aduh besok aku masih ada ini, ada ini, ada ini, ada
Nah, terus kan jadi nggak percaya yang goib itu tadi loh. Antara yang percaya goib sama infak itu bagi kami belum bisa sesuai dengan yang dimau oleh Allah. Itu belum sedia. Satu sisi infak sesuai dengan yang Allah, tapi itu membayar sekolah itu jangan gitu. Jadi itu kan tadi kalau menurut pendapat saya kan goib yang baru gitu ya, bukan secara saya udah cinta dan sebagainya. Kan sebenarnya banyak cerita tentang goib. Ketika Sayyidina Ali itu istrinya pengen nongkrong dua, Sayyidina Ali kemudian pergi menggunakan lift. Di jalanan ada orang yang minta. Kalau Sayyidina Ali tidak iman bil goib, itu tidak dikasihkan. Kan itu. Tapi beliau kasihkan. Tapi dia iman bil goib, gitulah. Oke. Jadi itu harus diukur, itu bukan dongeng, tapi adalah petunjuk yang ada di dalam hadis Rasulullah. Petunjuk bukan dongeng, gitulah. Nah, petunjuk itu harus diimani, gitulah. Maksudnya apa itu kan belum pernah jajah, gitulah ya. Terus rawani spekulasi. Oh, rawani spekulasi. Berani ya. Rumani mentalnya. Padahal dalam hukum bisnis itu, kalau spekulasinya tinggi, keuntungannya tinggi. Apa namanya? Spekulasi cemen, ya untungnya cemen, gitu ya. Kan gitu toh. Iya dah. Itu kan sebuah bisnis yang besar itu sebetulnya. Memberi infak 5.000, uangnya masih 5.000. Dia orang mikir kau anakku sekolah ini bayar kan kau. Apa saya ini? Apa kamu cek langsung bayar kan enggak? Saya percaya nih. Jangan lupa Pak. Kok bisa bertentangan lebih? Kan tidak bertentangan. Kita kan bayarnya kan nanti awal bulan. Tapi itu ya tak alami barang ya Mas. Iya, saya sendiri juga begitu sebelum memahami iman bil goib. Gitu loh. Makanya sekarang ini mari kita berpikir secara dalam memahami iman bil goib. Alhamdulillah aku ya rabdi. Gitu loh ya. Gitu kan gitu. Gitu loh. Ya rabdi. Lah masa masuk kota infak 1 juta kan ya mungkin Bapak. Oh no. Ya Pak, kecil 100.000 Pak. Gitu loh. Gitu loh. Awake dhewe duit 200.000. Misalnya ngono. Ora apa-apa 1.000 jebret ora apa-apa, ora iman bil goib. Ora nunggu golek-golek kareng 2.000 ora ramah. Memang angel Pak, iman bil goib Pak. Angel semua pakai latihan Pak. Gitu loh ya. Gampang akeh. Gitu. Angel memahaminya saja. Ini apa pernah lakoni. Iya. Betul ya. Memahami ini perlu sekolah di Madinah kan. Kan ngono to, Pak. Kan gitu. Iya benar. Agar terimane win ngono 100. Orang tekan. Apa Bang? Ya. Orang tekan. Sapri dosen ora mungkin paham itu. Karena apa bahasa Arab? Kalau ada tanya, lo masuk kan ulang ini referensinya apa? Referensi saya tafsir Ar-Razi, Rifarul-Razi. Ini orang tak tahu. Atau dari mana Pak? Dari sekarang Pak di sini itu dengan klik mana kita betul, ya. Dan kalau kita Sarawi metu Pak, cuma kan saya kan nggak paham bahasa Arab. Iya. Awadis nol mateng lah. Mateng. Asal mikir asal maca. Iya. Dan kok ora pernah ngomong liyane, ora tau ngomong iki kan lho. Gitu ya. Lah padahal saya tak tiru ini sudah banyak baca berbagai tafsir. Dulu. Dari awake dhewe carane dhewe awake dhewe iki arep mangan iki mosok ndak kudu ngerti. Kae-kae iki kan hasil daripada orang sing ngerti iki ngono lho, Pak. Sekarang ngemplok apa? Kan ngemplok ngono lho. Itu kan bingung gitu. Kan ngono to. Iya. Itu aja. Saya visinya begitu. Ngaji orang bawa kitab gitu. Iya, langsung ngaji udah kawan. Saya kan
apa ya, maju lah bawa kita. Demi Allah saya diajak dosen sana itu tidak pernah bawa kita. Cukup itu tas elek yang itu apa wadah sarungan kelas dulu Pak. Kelihatan dijebret langsung ngomong Pak. Judulnya tulis hari itu langsung gitu. Tekan dindi, wah aku mulai buka kita meja iki, Pak belum. Jajak. Gitu loh. Gitu modelnya Pak. Gitu. Ya ngaji delok yang diulang loh Pak. Kalau yang diulang buat kita, biasanya buat kita. Kan gitu loh. Tapi biasanya membosankan. Membosankan ya. Dimaknani, ini memang membosankan. Gitu loh Pak. Kecuali tujuan ini pengen jadi kiai, kita tidak pernah pengen jadi kiai. Kita tidak pengen melakoni kok. Kalau yang cinta itu bohong, orang pengen jadi kiai. Itu loh maksud saya gitu. Ya. Penting jarkoni kan. Pengen saya melakoni titik ya. Betul Pak. Itu. Jadi orang-orang yang sekarang ini kan belajar bahasa Inggris, pengen ngomong misalnya dari bahasa Inggris. Pengen pulang, oh ya harus cara tenang, boleh jawab, dan jawab. Pengen sebenarnya harus ngomong bahasa Inggris, dapat ganda. Ya, nah gitu loh. Lagi berapa kilo Pak ya? Jadi langsung buka. Dan monoton itu memang ada yang baik. Monoton itu yang baik. Monoton yang baik itu jangan bosan kayak gitu. Contohnya, awal itu kan agar kami subuh terus masjid, lalu terus mandi, kemudian mulai selalu yang monoton membentina. Jangan bosan dengan monoton yang baik. Anda cari monoton yang baik sulit. Gitu loh ya. Wah, kerjaanku udah beliau ini apa yang rasa bosan, belum. Gitu orang saya gitu. Yang banyak juga orang bosan. Gitu. Kayak saya sekolah di Medina itu hidupnya apa Pak? Hidupnya itu ya tidur bangun tidur masjid dan masjid makan sarapan. Dan makan turning mahja itu tempat asrama. Pas mau mandi, toto mangkat kuliah, mahar meneh, ya toh. Makan, mulai monoton doang. Ya masih bosan, bosan gitu. Ya bosan orang tamat deh. Oke, ya kebaikan kok bosan, gitu loh. Akhir Kamis, Rebu sore langsung pada ke Madinah kota. Ya Rasulullah. Mulai kan monoton ya, monoton tapi kan baik. Gitu Pak. Jadi setia pada monoton yang baik. Iya, jangan boleh bosan. Tapi kita tidak boleh melihat sebab akibat secara monoton. Kan gitu. Maka saya dulu waktu ngaji, kenapa habis dapat tiada adina di wajah. Nah, Abu Jahal masih hidup. Kok ditakdirkan rokok? Kan masalah nih. Gitu? Rokok sekarang kok dari mati. Belum. Orang tidak boleh. Rokok orang itu sok. Ya, siapa sih ngomong kui? Kol wong ahad. Sing ngomong Allah ahad. Gitu loh. Satu-satunya zat yang maha kuasa, yang mampu mencetak orang itu jadi apa meskipun masih hidup. Itu lupa. Itu ngomongin Muhammad. Tapi Allah yang berabad. Abad itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa hukum sebab akibat secara rasional tidak berlaku bagi Allah. Tidak berlaku ya. Dan Mas Yobi. Tekon.
Tapi memang orang mengeluarkan tadi loh, sebagian rezeki itu ada dampak positifnya membuat ya ana sing sebagian tadi nek sing perhitungan kan jadi malah medit, tapi sing yang enggak perhitungan kan dia bahagia. Mengeluarkan tadi loh mimma razaqnahum. Kalau orang yang mengeluarkan pasti bahagia karena ada keimanan di luar. Kalau orang yang tidak mau, ya tidak mau. Dikira ketika dia punya uang 5.000-an dua, kemudian dia tidak masukkan 5.000, kemudian dikira dia bahagia. Enggak, dia hidupnya dalam ketakutan tidak cukup itu. Ya enggak, coba dipikir, gitu kan? Nah, punya uang nih 5.000-an dua. Ya, bagi orang yang beriman di luar, masukkan jebret optimis, gitu loh. Nah, optimis itu bahagia. Tapi ketika orang tidak, orang cukup kok, orang cukup itu namanya pesimis, itu tidak mungkin bahagia. Itu loh Pak. Itu bohong kalau dia bahagia. Dia bahagia. Kok boleh tekan dalam, aduh, ono apa kebutuhan meneh sing budi, aduh pusing deh. Wah, supaya aku kok. Ya, akan infak 5.000 ya, itu dia mana ada kebutuhan meneh. Wah, kan begitu. Tahun ini dari gede, dari makan gede, saya pusing kan deh. Ya, kadang malah tombol. Tombol, kan itu loh, itu. Kadang ada juga orang yang ya tadi yang iman bil ghaib tadi terus kok aku mau orang ngei ya malahan, maksudnya eman itu loh. Kok aku mau orang ngei ya, jadi ada perasaan gelo loh. Ada. Mau aku ngei mah kan yo apa mungkin wong kuwi seneng kan. Nah, ada gelo, mesti gelo. Lah kegeloan itu kan ya tidak membuat dia bahagia, gelo. Gitu loh. Emang angel, Pak, angel teman. Memahami itu aja angel nek lakoni. Tapi sampun paham sih, optimis bisa melakoni. Gitu loh. Gitu loh. Saya dulu ya berpikirnya begitu. Ya tak. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi berpikir begitu. Lost nih ya. Lost. Bismillah. Bismillah. Apa akan menundukkan segala sesuatu. Bismillah. Testimoni Pak. Ya, ini menceritakan kebutuhan diri sendiri tentang infak itu ya. Ketika itu saya mau Jumatan, kebetulan ternyata dompet saya kosong, padahal masih ada waktu untuk ke ATM. Akhirnya saya panas loh, udah hari ini nggak infak saja. Ini nggak gitu ya. Nah, berarti udah Jumatan, udah selesai lah infak. Kita berangkat ke Solo, ya karena Solo saya dompet kosong, sama pin ATM di BRI situ dari itu. Iya. Ya pakai tekstur itu kan. Begitu saya ambil, selesai sama keluar. Aduh, Pak Giro ada ini mobil itu saya cari Tempat saya ya? ada. Ya, oke, saya kira atusan loh. Atusan begitu saya pakai atusan cuma Pak Giro. Matur nuwun. Matur nuwun. Cuma berkah. Satu senang. Kene gelo. Kita bilang nggak gitu ya? Ini Allah tuh ya. Orang kakal gak Pak Rene ya. Ini gak mungkin uang jaga uang dulu dia barokah cuma berkah. Pikirannya satu itu saya tidak minta susunya. Timur, satelit ya. Apa? Satelit. Sayuan. Kok di satelit itu saya tuh butuh banget. Kan tadi saya udah ngambil uang ya. Iya. Kok di toko satelit itu aku nggak bayar pakai cash. Bayar pakai cash ada sesuai. Betul. Aku nggak bayarnya pakai QRIS. Iya. Ya setelah bayar QRIS selesai. Aduh, akhirnya. Sangat hebat. Waduh, aku kalau buka mobil sama Jakarta lihat cocok ya. Saya ini. Tadi saya tanya ada toko kaki lima nggak ya, toko minuman yang ada juga. Biasa begitulah. Saya keluarkan lagi itu tukang parkir 100 sama perkataannya. Matur nuwun. Ya nggak berhenti di situ ah. Masih berlanjut. Begitu keluar ya, telepon masuk.
telepon masuk, ada teman yang kebetulan di Solo, yuk makan bareng yuk, gitu kan, makan bareng. Iya. Apa yang terjadi karena suatu kondisi, akhirnya saya membayar juga. Maka sudah, kalau sudah tidak imbang, ya. Ada tidak itu, tidak kurang. Kalau kan gini, Berkah. itu memang diluai. Nggak tahu, nggak tahu. Menurut. Artinya Allah tidak kurang cara ya. Tidak kurang cara. Untuk mendudut rupiah kita. Iya. Karena sebetulnya kan kita harus memahami kullu syai'in halikun illa wajh. Segala sesuatu itu rusak. Maknanya apa? Jadi pangkat yang sekarang kita miliki itu juga nanti akan menjadi milik orang lain. Duit yang kita pegang sekarang ini juga dalam tempo tidak lama menjadi milik orang lain. Begitulah. Semua itu begitu itu di dunia ini. Hanya Allah yang tetap gitu loh. Gitu ya, yang tetap sebagai Tuhan, sebagai Roh, sebagai Sang Raja. Itu presiden, ya berapa tahun dia lah. Direktur, berapa tahun yang ada direktur ya? Lo gitu loh. Gitu maksudnya juga jangan kamu jadi direktur, jangan. Ya kalau jadi direktur ingatlah. Gitu loh maksudnya gitu. Karena kalau punya uang ya ingatlah, gitu loh. Karena memang itulah apa yang kita miliki itu keberkahan itu. Iya. Uang 300 lagi kalau untuk masjid kalau berkah. Uang baru ini langsung sisa gitu. Seperti itu Pak. Terpaksa juga ya. Keberkahan. Karena kita, tapi yang kita keluarga. Emang saya kayak aneh gitu loh. Masa dintoki malah mesti berkah. Karena yang dintoki itulah yang sebetulnya milik kita. Nah gitu loh. Kalau yang di dunia itu bukan milik kita, orang itu hanya 1 menit milik kita, itu nanti kan beredar orang lain gitu. Itu udah dicegah, waduh kamu SPP, lah kan sudah nanti milikmu. Gitu. Bayar utang. Nah bayar utang itu lewat tok, biasa itu lewat tok itu biasa. Kalau orang bisnis, emang duit itu bayar gitu, itu bayar dia gitu terus. Yang tidak berganti, yang tidak begitu itu hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali Allah. Terus Malik ya. Hidup Mustafa itu hidup tidak mati. Saya hidup tapi mati ya gitu lah, itulah akal. Maka berbeda. Saya hidup nanti mati karena hidup lawan katanya mati kan gitu kan. Hidup lawan katanya mati, hidup lawan katanya mati. Allah hidup tidak punya lawan kata. Kalau punya lawan kata berarti bukan Tuhan. Paham ya? Cara logika itu loh, kan gitu. Logika berpikir kan begitu, ya kan? Makanya Allah menghidupkan, tapi juga mematikan, kan gitu loh. Ya dah, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah hidup tapi tidak mati, gitu loh. Karena memang Allah hidup tuh zatnya itu hidup, bukan sifatnya hidup. Kalau Sofwan hidup, sifat saya hidup itu menjadi sifat saya. Tapi kalau Allah hidup bukan menjadi sifat Allah, tapi zat Allah menghidupkan dan mematikan, gitu. Karena itu Allah ahad. Allah itu ahad. Ahad itu juga tidak bisa diterjemahkan satu, karena satu itu harus dua. Ahad itu ahad, bukan wahid. Kalau wahid itu harus ada isnen, ada wahidah juga, ada perempuan juga. Gitu loh. Ahad nggak ada perempuan. Terus maknanya apa? Ahad ini apa? Boy, misalnya apa? Lah, di Indonesia lah ono, lah kosa kata.
Laisa kamitslihi syai'un. Oh, laisa kamitslihi syai'un. Itu. Minggu Pak. Minggu. Laisa kamitslihi syai'un. Gitu kan? Ahad, Isnin, Salasa, Arba'a, Khamsa. Kenapa bukan Sita? Tapi apa? Jumat. Sabtu. Berarti dalam seminggu itu yang tidak pakai hitungan nomor itu hanya Jumat dan Sabtu. Jumat, kenapa dibilang Jumat? Karena Tuhan ini berkumpulnya umat Islam. Gitu loh. Jumat, hari berkumpulnya Mas. Sabtu dikarenakan Sabtu karena itu Sabat itu hari Raya. Beraya. Bukan. Hari libur, hari istirahat. Ya. Jadi Jumat itu tidak istirahat, kumpul gitu ya. Kumpul orang semua jamaah sholat Jumat toh. Asing ora udah metu iki metu kabeh Jumat. Gitu loh. Dalam cakupan komunitas lebih besar. Gitu loh. Jamaah sholat Jumat kan di masjid. Ya. Nah, gitu loh. Sabtu itu hari Istirahat. Oke. Ahad 1, Isnin 2, Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Arba'ah 4, Al-Khamis 5. Tapi Sabtu kenapa tidak? Asabis. Nah, gitu loh. Gusti Allah yang gawe jeneng dina kok ngono iki apa? Gitu loh, ono logikane. Nah gitu loh. Kayak sholat ya. Sholat itu kenapa waktu duhur itu kok jam 12 miring sithik, gitu. Matahari miring sithik. Memang waktu itu kita mungguhi Gusti Allah. Gitu. Orang itu harus pergi ke masjid. Gitu loh. Dipilihkan oleh Allah bahwa saat seperti itu masjid aman. Di saat subuh, loh, juga orang keluar, mereka keluar masuk masjid, gitu loh, segar. Duhur, asar, maghrib, sama maghrib juga itu. Nek mau paham, kenapa bisa orang kayak waktu sholat maghrib kok jam segitu ya? Mesti ini mau paham, waktu itu waktu seharusnya mampir ke masjid, gitu ya. Gitu Pak, mereka seharusnya masuk aja yang dua terus, gitu loh. Gitu. Nek kuwi ana kaitane karo kaya gamane ilmu bumi atau Nah, iya. fisika terjadi perubahan alam siklus. Ada perubahan alam. Kalau orang ahli-ahli mengatakan Ya, saya bisa begitu. Ya. Mana loh? Makanya orang-orang silent, orang-orang luar tuh belum masuk Islam karena dia memahami itu. Nah, orang itu wis dikei matangan kalau bisa Allah kayak ngitir loh. Kayak ngerti karena ya itu kan kayak pergerakan semono ya ngitir. Itu Pak. Ya, saya alhamdulillah ini begitu tahu nih apa maghrib ini tetap sud ngaji, mampir ngaji. Enak. Seger. Oh, kan saya di ruang-ruang istirahat banyak. 12 orang ini kan ngomongin mereka. Ya, skors ya. Itu masih terus ya. Gimana? Enggak, kalau belum terus kita skors istirahat sih. Apa mau istirahatin kan? Orang maksudnya dong, keling-keling ngantuk perang kuwi. Mak-mak ibu-ibu terutama. Kurang sudah langsung bar. Oh, ngono bar-bar ya. Ya. Tutup ya berarti. Ditutup ya. Nah, kalau ada pertanyaan tapi monggo, nek enten, nek enggak kita akhiri. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi pertama alladzina yu'minuna bima wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah orang mukmin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Inilah orang mukmin yang bertakwa. Gitu kan? Bukan rukun iman. Nah, rukun iman apa? Iman pada Allah,
Gimana malaikat? Baru ya kodok nih. Tapi ini alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ya Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, iman dengan kitab sebelumnya. Karena di situ banyak orang Nasrani yang tidak iman kepada kitabnya. Tahu nggak? Dirubah berarti orang iman. Nah iman orang dirubah. Kita iman kepada Al-Quran. Kalau merubahnya berarti tidak iman kepada Al-Quran. Gitu. Seperti orang Yahudi merubah Taurat menjadi Talmud, itu kan karena tidak iman. Makanya di situ karena ada orang-orang non-Islam yaitu orang Yahudi Nasrani, maka alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Iman pada hari akhirat. Iman di akhirat. Kayak orang juga orang kafir Quraisy. Ya. Orang kafir Quraisy itu tidak iman kepada akhirat. Maka dia tidak bisa dikatakan mukmin. Orang kafir Quraisy itu tidak iman kepada Al-Quran. Maka dia tidak bisa dikatakan mukmin. Siji wae ora dikatakan mukmin, bener nggak mungkin loro. Bahkan kalau kamu pincir serahnya aneh. Kafir Quraisy itu loh. Dia iman kepada Allah, iman lah. Iman kepada Allah, malaikat iman. Mendirikan sholat enggak? Orang kafir itu. Sholat. Sholat yang berhala itu. Iya sholat. Mengisahkan enggak dia untuk Ka'bah? Mengisahkan, tapi tidak tiga yang terakhir. Enggak. Apa kan orang kafir? Gitu ya. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang kafir Quraisy iman kepada bil ghaib. Gitu. Melihat ini iman. Apa? Infak. Sholat ya mau tuas mau kalau kita di bawah kopi ya kan. Tapi dia tidak iman alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dia tidak iman kepada Al-Qur'an, kepada Muhammad. Juga tidak iman kepada kitab sebelumnya. Juga tidak iman kepada akhirat. Jadi diingat-ingat ini patokan begitu. Ya, tidak iman ke akhirat, mati kayak oke, masa ingin urip neh. Nah, berarti dia tidak iman pada akhirat. Kenapa dia tidak iman pada akhirat? Karena dia tidak iman pada Al-Quran. Gitu, kan gitu dong. Tidak iman. Orang Nasrani pun tidak iman pada akhirat. Ngerti ini pokoknya mati surga. Mati ya. Mati surga no. Mati surga. Nek sing ora iman cara Kristen jadi hantu. Melayan-melayan. Nek Hindu moksa ngene nggone sapa? Moksa. Ya. Nitis ning gone sapa? Nah, dia tidak iman pada akhirat. Gitu. Kalau dia kan iman pada akhirat, ada perbuatan buruk dijawab. Oh iya. Perbuatan baik dijawab. Makanya dengan demikian kita perhitungan. Karena kalau di Kristen apa perhitungan? Masuk ke mana? Pelakuannya apa? Orang yang merokok ini. Nah, semua agama bodoh tidak bisa. Nek wong Kristen asal membayar apa? Sedekah gampane ning gereja surga. Surga nek ora jawi dhek wani ngomong ning rokok. Ya Ora tahu ana kepercayaan Nasrani rokok ora ono. Ora ono senewana. Newana. Nah kok ada orang Islam mengatakan bahwa semua agama sama, kan tidak masuk akal. Dan agama bodoh, aku milih Kristen. Belum, enak Kristen. Suge-suge, Kristen kan suge-suge, jelas. Boleh. Boleh. Terus gini suge, orang Kristen suge, orang terus suge. Jalur siji rentong, jalur siji. Jelas pak. Anjir, sampai siji. Gitu loh. Gak usah pakai ajaran pendidikan moral Pancasila semua agama sama. Gak bisa. Semua agama bodoh, reso. Agama begitu.
Tapi nek semua agama mengajarkan kebaikan itu betul ya? Semua agama mengajarkan kebaikan itu betul. Kebaikan manusiawi, bukan kebaikan yang benar. Kebaikan manusiawi itu apa? Selang waktu aja belum tentu benar. Gitu ya? Benar menurut akal itu. Nah, itu kan temporary. Sekarang benar kan? Oh, iya. Kau lagi geser segala macam, kan itu. Gitu. Ya semua agama mengajarkan memang positif. Semua agama yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan Islam itu aku. Misalnya aku bilang ngomong apa yang cukup. Ya tak, semua agama itu benar. Misalnya aku bilang ngomong siapa sih hukum. Kan gitu. Misalnya semua agama mengajar kebenaran siapa. Misalnya aku bilang ngomong siapa cukup. Dan cara aku ya orang Islam harus yakin bahwa agama Islam lah yang hanya Islam lah yang mengajarkan kebenaran dan kebatilan. Kebenaran menurut agama lain semua. Nah, sebenarnya orang Kristen harus yakin agama yang benar itu ya Kristen. Aku gak mau memaksa kamu menganggap yang benar Islam. Tapi kamu juga jangan menyuruh saya dan melarang saya menganggap agama Islam yang paling benar. Itu loh. Itu. Ya akhirnya lakum dinukum baliatin. Iya, lakum dinukum baliatin. Lah ikroha fiddin, gitu kan? Saya nggak memaksa kamu masuk dalam agamaku. Nih ya tolonglah kamu jangan memaksa dong. Saya harus ikut agamamu, gitu loh. Kalau saya memaksa kamu untuk agamaku, berarti tidak ada toleransi, ya gitu loh. Tapi kamu jangan, kalau kamu memaksa saya ke agamamu, ya kamu namanya tidak toleransi, kan gitu loh. Dan konomis lah, kono kenapa? Aku rasa kamu memaksa saya harus seperti kamu, kan gitu loh. Kan gitu. Kalau sampai nggak memaksa ngomong semua agama bodoh, itu kan memaksa, ya kan gitu. Orang Kristen yang ingkrek pun dia tidak mau dikatakan semua agama sama. Itu kan hanya orang bodoh-bodoh, ya kan? Saya yakin orang Kristen yang benar itu kan, maksudnya orang Kristen yang benar-benar agama, komitmen dengan kekristenannya, dia nggak mau dikatakan agama Kristen tidak. Dia tidak mau mengatakan agama Islam itu benar, kan gitu. Kalau orang ini, orang ini Jelas kelaminnya. kopi, jelas, teh kopi. Orang cerdas itu ya, prinsipnya jelas. Jadi tujuan saya ini Islam, supaya saya itu bisa berhubungan dengan Anda secara baik, karena saya tahu Anda Islam. Kalau itu di luar Islam komentari tanya kamu, ya semua agama itu apa? Orang lagi ngomong iya dong itu aja. Iya kalau kita mau berpikir mengenai Islam banyak loh mas. Orang Islam nggak mau mengakui, nggak berani menunjukkan Islam. Anak aku agama yang bodoh, mana jawab dari mana? Kan gitu. Oke, itu. Jadi itu saya ulang lagi, saya garis bawahi bahwa iman yang bertakwa tadi itu nabi Berarti 6 ya berarti indikatornya. 6 ya. Jadi orang takwa indikatornya. Tapi salah satu saja itu sudah bukan lagi Takwa. itu kan satu itu. Nomor 2, takwa itu instrumen. Takwa itu instrumen untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang nomor 3, bahwa takwa itu tadi juga harus difahami bahwa
mukmin itu kan kata iman, aman. Aman itu kan sebenarnya aman itu berarti kan aman. Gitu. Dalam bahasa Indonesia kan aman. Gitu. Lurus, aman kan lurus. Gitu ya. Coba kalau saya gambarkan ya. Jadi iman kan lurus. Jadi misalnya ini mulai apa tadi? Iman bil ghaib. Iman bil ghaib. Iman bil ghaib. Iman bil ghaib. Kemudian nomor 2 yuqimuna sholat. yuqimuna sholat. Nomor 3 Mimma razaqnahum infak. Nomor 4 waladina bima unzila ilaika qablik. Inilah lurus gitu loh ya. Lurus. Sekarang ada iman bil ghaib. Tadi tidak mendirikan sholat. Berarti lurus tadi. Ya. Nah, berarti ini. Berarti ini baru ini apa? Nah, gitu loh. Gitu loh. Makanya orang yang tidak iman salah satunya itu sudah tidak lurus. Tadi cara ini udah darah sih. Gitu loh. Cukup sih. Gitu loh. Baru udah ini. Nah, gitu loh. Gitu gambarnya itu loh. Orang aman dari cara. Orang aman. Ini saya ambil referensi dari Al-Maududi. Jangan ragu. Seperti itu definisinya. Gitu. Maka kalau tidak iman tidak aman. Kalau tidak aman ya mesti ya orang lurus mau jalan garis lurusin belok ini loh. Mau isar saya loh. Lalu mulai dikit, ada Pak. Gitu loh. Filosofinya seperti itu. Jadi itulah ringkesan daripada kajian malam ini. Semoga ini bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita untuk memperbaiki dari sedikit-sedikit. Insya Allah nanti akan. Yang penting kita punya keinginan untuk lebih baik. Karena pemahaman menurut bahasa itu kalau salah itu kadang membuat kita ini tidak melakukan sesuatu ini seperti ini ya, seperti gini. Kerjamu apa? Kerjaan saya passionnya itu passion saya itu dagang. Passion itu artinya apa dalam bahasa Inggris? Penderitaan, bukan kesenangan. Nah itu loh ya. Artinya apa? Kalau orang bisnis ini siap menderita, kalau dia senang, gitu loh. Gitu loh ya. Saya mengaji ini, saya harus senang dan senangnya saya harus siap menderita. Nah, ketika siap menderita dengan profesi ini sih saya senang. Oke. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Passionnya saya itu mengajar. Passionnya mengajar kalau siap menderita mengajar itu salah. Gitu ya. Itulah kesalahan bahasa. Jadi menjadi orang yang jelas. Saya kira itu. Oke, aku lupa bilang jelas.